Perkenalkan, nama saya Gebi Lamtiur Masitumeang, NPM 19751023. Saya dari program studi D3 Agribisnis Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Bisnis Perikanan. Selamat menyaksikan. Perencanaan perikanan lele secara rutin. Materi yang akan saya bahas pada video kali ini adalah yang pertama, budidaya perikanan, yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi, yang ketiga, perhitungan mulai dari kebutuhan lahan, kebutuhan benih, kebutuhan pupuk, dan kebutuhan pakan. Materi yang pertama adalah budidaya perikanan. Budidaya perikanan adalah usaha pemeliharaan dan pengembangbiakan ikan atau organisme air lainnya. Budidaya perikanan disebut juga sebagai budidaya perairan atau aquaculture, mengingat organisme air yang dibudidayakan bukan hanya dari jenis ikan saja, tetapi juga organisme air lain seperti kerang, udang, maupun tumbuhan air. Pada kesempatan kali ini, jenis ikan yang saya pilih adalah ikan lele. Materi yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi usaha budidaya ikan lele. Ada 7 faktor. Yang pertama adalah penyediaan benih. Benih yang dimaksud di sini diharapkan penggunaan benih dengan kualitas yang baik, sehingga ikan lele yang hendak kita budidayakan akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang kedua, pembuatan tempat pemeliharaan. Maksudnya adalah kita memilih mulai dari lokasi maupun media yang akan kita gunakan untuk pembudidayaan ikan lele. Misalnya, kita bisa menggunakan media ember, tanah, dan sebagainya. Yang ketiga adalah pengairan. Tentu saja pengairan menjadi faktor yang penting dalam mempengaruhi usaha budidaya ikan lele. Karena jika kita menggunakan pengairan yang baik, maka ikan lele akan tidak mudah stres dan akan terus bertumbuh dan berkembang dengan baik. Yang keempat adalah pakan. Kita juga harus memilih jenis pakan yang sesuai dengan umur ikan lele, sehingga nutrisi yang dibutuhkan ikan lele terpenuhi. Yang kelima, pemupukan, yaitu penggunaan jenis pupuk dengan dosis yang dibutuhkan sebelum ikan lele ditebarkan atau pada saat pembentukan kolam. Yang keenam, pengendalian hama dan penyakit. Dan yang ketujuh, pengaturan budidaya secara rutin dan non-rutin. Materi yang ketiga adalah penghitungan kebutuhan lahan. Permintaan ikan lele di Desa Peringombo sebanyak 1 ton setiap 2 minggu. Rata-rata 1 kilogram ikan lele berisi 5 ekor ikan, di mana masing-masing ikan memiliki bobot sebesar 0,2 kg atau 200 gram. Maka 1 ton terdiri dari 1000 kg dikali 0,2 kg per ekor, maka 5000 ekor. Ikan lele baru dapat dipanen pada umur 3 bulan. Jika pada tebar rata-rata adalah 50 ekor per meter persegi, maka luas lahan yang dibutuhkan untuk budidaya ikan lele adalah 5000 ekor dibagi dengan 50 ekor per meter persegi, sama dengan 100 meter persegi. Setiap kolam biasanya membutuhkan saluran pemasukan, pembuangan air, bendungan, pematang, kolam penyimpanan bibit, dan lain-lain. Oleh karena itu, dibutuhkan sebesar 30% luas kolam, sehingga luas lahan efektif sebesar 70%. Maka, luas kebutuhan lahannya adalah 100 ditambah 30% dikali 100, yaitu 30. Jadi, 100 ditambah 30 sama dengan 130 meter persegi. Jika umur panen ikan lele adalah 3 bulan dan permintaan setiap 2 minggu sekali, maka jumlah kolam yang dibutuhkan adalah, yang pertama kita hitung itu 12 minggu, kita bagikan dengan 2 minggu, kemudian ditambah 1, sama dengan
7 petak kolam. Maka, luas lahan keseluruhan yang dibutuhkan dalam budidaya ikan lele adalah 130 meter persegi dikalikan dengan 7 petak kolam, sama dengan 910 meter persegi. Teknisnya, jika kolam 1 mulai ditebar benih ikan, maka 2 minggu kemudian kolam 2 baru bisa dimulai untuk ditebar benih. Kemudian, apabila kolam 1 telah siap panen, maka kolam 1 akan mendapat waktu pulih atau pemulihan selama 2 minggu, dan begitu pula berlaku untuk kolam-kolam lainnya. Materi yang keempat adalah kebutuhan benih. Setiap 2 minggu sekali diharapkan panen sebanyak 5.000 ekor ikan lele, maka kebutuhan benihnya adalah 5.000 ditambah 20% dikali 5.000. 20% di sini adalah persentase benih cadangan yang dibutuhkan dalam pembudidayaan ikan lele. 5.000 ditambah 20% dikali 5.000, yaitu 5.000 ditambah 100, maka hasilnya adalah 5.100 ekor per 2 minggu. Karena ada 7 kolam, maka jumlah benih keseluruhan yang dibutuhkan adalah 7 kolam dikali 5.100 ekor, maka totalnya adalah 35.700 ekor. Materi yang kelima adalah kebutuhan pupuk. Yang pertama, kita membutuhkan kapur dengan bobot 250 sampai 750 gram per meter persegi. Kemudian kita kalikan dengan luas lahan yang dibutuhkan, yaitu 130 meter persegi. Maka totalnya 32.500 sampai 97.500 gram per kolam, atau sekitar 32,5 kg sampai 97,5 kg kapur yang dibutuhkan untuk satu kolam. Kemudian pupuk pertama yang dibutuhkan adalah pupuk kandang. Bobot yang dibutuhkan yaitu 250 sampai 500 gram per meter persegi. Kemudian kita kalikan dengan 130 meter persegi. Maka didapatkan hasil 32.500 sampai 65.000 gram per kolam, atau 32,5 kg sampai 65 kg pupuk kandang untuk setiap satu kolamnya. Pupuk yang kedua adalah pupuk urea dengan bobot 150 gram per meter persegi dikali 130 meter persegi, maka 1950 kg atau 19,5 kg pupuk urea untuk setiap kolamnya. Pupuk yang terakhir adalah pupuk TSP dengan bobot 10 gram per meter persegi, kemudian dikalikan dengan 130 meter persegi, maka pupuk TSP yang dibutuhkan sekitar 1.300 gram atau 13 kilo untuk setiap kolamnya. Materi yang keenam adalah kebutuhan pakan. Jumlah pakan yang diberikan berdasarkan dengan berat ikan. Pemberian pakan berkisar 3-5% dari berat ikan. Maka kebutuhan pakan ikan, jika ikan dengan berat 20 gram, maka 20 gram dikalikan dengan 5.100 ekor sama dengan 102.000 gram atau sekitar 102 kg. Jika pakannya 3% sampai 5%, maka kebutuhannya yaitu 3,06 kg sampai 5,1 kg per kolam per harinya. Selanjutnya begitu seterusnya berdasarkan perkembangan berat ikan itu sendiri. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.